Oke, pada video kali ini kita akan bahas materi tentang momentum dan impuls ya. Momentum itu tabrakan ya, tumbukan. Simbolnya huruf P. Impuls itu adalah kejadian yang gaya yang sangat sebentar sekali kejadiannya. Misalnya kalian lari ketabrak batu, nah itu impuls itu. Jadi gaya yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat sekali namanya impuls. Kalau momentum itu memang tabrakan, betul. Nah, jadi misal seperti ini, bola bergerak ke kanan ya. Nah, kan dia belum tabrakan ya. Jadi benda kan memiliki massa nih. Benda memiliki massa bergerak dengan kecepatan v. Nah, bergerak ke kanan ke sana ya. Kemudian ini kalian harus tahu nih. Jadi ini belum tabrakan ya. Nah, terus kalau seandainya nanti ada simbol negatif, itu artinya gini. Benda ini bermassa m bergerak ke kiri, maka kecepatannya min v. Nah, ya. Nah, kemudian anggaplah nanti bergerak dan nyampe ke sini, nyampe di sini ada benda yang lain. Nah, ini saya bikin ini adalah benda satu, ini ada benda dua. Ini nanti dia anggaplah dia bergerak ke sana. Nah, ini kecepatan benda pertama dan ini kecepatan benda kedua. Nanti setelah tabrakan, maka gambar ini saya ganti. Setelah tabrakan tentu nanti si M1 ini dia bergerak ke sana ya. Dengan kecepatan tentu V1-nya menjadi min ya, karena gerak ke sana. Dan setelah tabrakan kita ganti, ini kita ada simbolnya disebut huruf aksen ya, V aksen. Kemudian yang ini bergeraknya ke sana. Kan tadi kan min awalnya ya. Nah, tapi karena dia bergerak ke kanan maka nanti jadi plus V2 aksen. Nah, jadi seperti ini peristiwa dari momentum itu. Nah, pada rumus momentum rumusnya adalah P sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi kalau kalian pengen tahu berapa nilai tabrakan yang kalian sedang alami ya, atau tukang ojek alami atau supir taksi alami, maka kalian cari dulu berapa massa mobil tersebut dikali kecepatan mobil tersebut. Nah, itulah nilai momentum yang terjadi. Nah, kenapa mesti impuls? Karena impuls ini dia berkaitan erat dengan momentum. Dari mana? Nah, dari rumus gaya. Gaya kan massa dikali percepatan. Nah, sedangkan percepatan kita udah mengetahui rumus dari percepatan itu adalah dimulai dari sini ya, Vt sama dengan V0 plus A kali T ya. Kalau plus berarti dia sedang makin cepat ya. Lalu kalau seandainya kita mencari A, rumusnya tentu menjadi Vt dikurang V0 per T ya. Nah, coba kalian masukkan ini ke sini. Saya pindahkan ke sini dulu. Maka menjadi V sama dengan M dikali A nya kita ganti menjadi Vt dikurang V0 per T. Nah, kemudian T nya kita pindah ke sini, maka Vt sama dengan M ya dikali Vt dikurang V0, atau Vt T nya saya ganti delta T ya, artinya T ya delta T, T1 dikurang T2, T2 dikurang T1 ya, intinya delta T itu selisih ya. Kemudian MV dikurang MV0. MV adalah ini P. Nah ya, kalau V kali delta T itulah huruf I. Nah, maka dia sebenarnya sama momentum itu. Cuman yang membedakannya adalah kejadiannya. Kalau kejadian impuls itu sangat sebentar sekali, waktunya sangat kecil sekali, sementara momentum bisa lama. Nah, sekarang momentum ini atau saya bikin contoh soal dulu ya. Contoh seperti ini. Jadi ini ada ceritanya, ada dua buah bola. Ada bola ya. Oke, bola ini ke arah sana. Oke, arah sana. Anggaplah ini ada batu ya, atau batu bata ya, batu bata di sini. Bola ini masanya saya bikin 0,2 kilo atau 200 gram. Dia bergerak dengan kecepatan 10
meter per sekon. Oke. Nah, setelah tabrakan maka ini ada batu. Setelah tabrakan bola ini bergerak ke sana. Jadi bola ini bergerak ke sana dengan kecepatan lebih cepat, menjadi 20 meter per sekon. Ya. Pertanyaannya berapakah nilai impulsnya? Berapakah nilai impuls dan berapa nilai gaya rata-rata? Oke. Sekarang kita cari satu-satu. Impuls itu kan ini dia rumusnya ya. Oh, deltanya saya lupa, delta P ya. Delta P itu ada ini M VT itu adalah kecepatan setelah tabrakan. Saya bikin aksen saja di sini boleh ya. Dan ini MV saja, tidak ada aksennya. Aksen itu menunjukkan setelah tabrakan. Maka kita bikin masanya kan nggak bakal berubah ya, bola ini tetap 0,2 ya, dikali V aksennya adalah 20 ya setelah tabrakan. Ini setelah tabrakan, ini V aksen. Kemudian oh ya, lihat kecepatannya arahnya kemana, ke kiri ya. Ingat yang tadi, ini kalau ke kiri negatif, jadi kita bikin di sini negatif. Oke, dikurang masanya adalah 0,2, kecepatannya 10. Oke, maka 0,2 dikali 20 berarti min 4 ya. Kemudian 0,2 dikali 10 berarti 2, berarti min 4 dikurang 2 adalah min 6 Newton sekon. Jadi nilai impulsnya adalah min 6 Newton sekon. Oke, min itu cuma menunjukkan arahnya ke kiri berarti ya. Kalau ditanya berapakah F ya, F kan rumusnya, F itu karena berhubungan dengan impuls itu rumusnya ini, mana rumus impuls tadi, ini dia ya. Jadi impuls itu rumusnya F dikali delta T ya. Nah, sekarang kalau ditanya gaya berarti I per delta T ya. Oke, I nya sudah tadi min 6, delta T nya saya bikin kejadian tabrakannya itu sangat singkat sekali, cuma 0,1 detik. Di T nya waktunya 0,1 detik. Jadi saya bikin sini 0,1, maka jawabannya karena berkoma kita hilangkan komanya. Caranya sama-sama kita kali 10, maka menjadi min 60 dibagi 1, jawabannya adalah min 60 Newton. Nah ya, seperti ini gitu cara untuk menentukan impuls dan momentum. Nah sekarang kita akan masuk materi yang lain.